Kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Allah Bapa kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertaimu. Amin. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, seluruh jemaat yang kami kasihi, yang setia mengikuti renungan pagi ini di hari Sabtu 8 Agustus 2020, marilah kita mendengar sabda Tuhan dari kitab Mazmur pasal 85 ayatnya yang ke-10, demikian bunyinya. Sesungguhnya keselamatan daripadanya dekat pada orang-orang yang takut akan Dia, sehingga kemuliaan diam di negeri kita. Salam sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Nyanyian selamat di tangan Yesus, aman pelukannya. Sebuah penggalan nyanyian rohani yang sangat populer. Bukan karena enak dan sendu, namun terutama lirik lagu yang memberi kekuatan dan harapan serta pertolongan hidup serta keselamatan hidup kita di tangan Tuhan. Kalau cerita masa dulu, setiap rombongan yang melewati Lombang Sisera-sera lewat kota Parapat sedikit yang terkenal angker karena beberapa kendaraan roda 4 jatuh ke jurang yang mematikan. Jadi tempat itu selalu diberi cap angker. Karena itu, satu-satunya tindakan yang paling arif dilakukan ketika melewati tempat itu, ya berhati-hati dan berdoa banyaklah supaya luput dari celaka. Bahkan bila penting bernyanyi atau melantunkan kur-kur pujian. Begitulah sirap orang yang lewat dari lintasan jalan di sekitaran Lombang Sisera-sera itu. Tapi tahukah kita apa yang kemudian dilakukan orang setelah lewat lintasan yang dianggap angker itu? Bernyanyi lagu-lagu rohana dengan lepas dan gembira. Orang yang takut akan Tuhan akan dekat dengan keselamatan hidup, baik di dunia dan di surga kelak. Dalam bahasa Amsal, takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan. Dengan pengetahuan yang bersumber dari Tuhan, seseorang diberi pengertian, pemahaman dan pengetahuan yang mengajar, menuntun dan membimbing hidupnya menjalani setiap tahapan di dalam kehidupannya dengan mengandalkan Tuhan. Sayangnya di zaman now, di zaman revolusi industri 4.0 ini, manusia sudah sering lupa diri, lepas kendali dan mengabaikan Tuhan dari kehidupan mereka. Bahkan ada yang sudah sampai pada tahap meninggalkan Tuhan dan tidak lagi percaya kepada Sang Pencipta kehidupan kita. Karena mereka anggap semua kemajuan teknologi dan pengetahuan sudah cukup mampu menjawab seluruh kehidupan. Sudah cukup mengatasi seluruh kendala yang dihadapi. Sudah cukup menuntun mereka menghadapi masa depan. Namun, kemudian apa yang terjadi saat ini? Menghadapi ujian berat dengan pandemi COVID-19 ini. Kita pontang-panting dihantam virus yang mematikan ini. Dan proses penyebaran yang begitu cepat. Tak ada negara, bangsa, bahkan manusia yang imun dari virus ini. Semua terdampak langsung. Kalau ditanya, sudah berapa lama tak keluar rumah? Ada menjawab 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan, bahkan sudah hampir 5 bulan. Pernah terjadi dalam pengalaman hidup kita selama ini? Tidak pernah, jangankan hitungan bulan, hitungan hari tak keluar rumah pun sudah membosankan dan membuat sumpek dan pusing. Apalagi dalam jangka waktu bulanan. Dapat dipahami? Dan itu terjadi di masa kita sekarang ini, di zaman pandemi COVID-19 ini. Karena itulah Bapak, Ibu, dan Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, renungan harian di pagi ini dengan tegas mengingatkan kita, supaya kita hidup dalam takut akan Tuhan. Tuhan Yesus, keselamatan dan kekuatan kita. Mari kita andalkan sebagai kekuatan kita dalam segala hal di tengah-tengah kehidupan kita. Pada saat ujian, pada saat sukacita, pada saat duka cita sekalipun, mari kita andalkan Dia. Mari kita hormat dan beri pujian kepada Dia. Supaya kita dikuatkan, diteguhkan, dan kemuliaan Allah mendiami kehidupan kita. Bila kekuatan Allah sudah mendiami kehidupan kita, maka hidup kita aman, tentram, dan keselamatan akan menjadi milik kita. Mari kita putuskan mengikuti Yesus dengan sungguh-sungguh, percaya dengan setia dan dekat dengan Dia,
akan memberikan rasa nyaman dan hidup kita akan selamat dan diliputi kemuliaan Allah yang maha dahsyat. Demikian juga setiap negeri akan aman dan selamat bila seluruh umat masyarakat tidak meninggalkan Tuhan, melainkan takut akan Tuhan. Kemudian itu akan kita rasakan kemuliaan Allah menghinggapi negeri ini, sehingga kedamaian, kesentosan hidup menjadi buah-buah sukacita mereka yang takut akan Tuhan. Sambutlah dia setiap saat supaya kemuliaan Allah hinggap di dalam kehidupanmu. Amin, kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang menguatkan kami, menghibur kami, dan mengajak kami supaya kami takut akan Tuhan. Sebab keselamatan ada pada orang-orang yang dekat dengan Tuhan. Biarlah pemberitaan firman ini menguatkan kami, terutama mengajarkan kepada kami untuk selalu bersyukur atas perlindungan-Mu. Dan sepanjang minggu ini kami merasakan itu. Biarlah Tuhan buka hati kami untuk mensyukuri itu melalui persekutuan kami di esok hari. Kami mengingat segala kebaikan Tuhan dalam hidup kami dan mengajar kami supaya takut akan Tuhan. Terima kasih Tuhan, sertai seluruh jemaat-Mu dari sekolah minggu, remaja, pemuda, ama, ina, dan lansia. Tuhan yang menjagai mereka, menjauhkan mereka dari segala penyakit. Juga memberkati gereja-Mu dalam seluruh pelayanannya, supaya tetap dapat menjadi saluran berkat di tengah-tengah sekitar kami. Terima kasih Tuhan, hanya dalam Kristus Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai-Mu hari ini sampai selama-lamanya. Amin.